Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kabupaten Siak yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya hormati. Sekarang saya berada di pangkal jembatan, masih berada di pangkal jembatan pelabuhan Industri Butan. Saya mulai sepintas, ini dia konveyor tadi, jalan dia Pak. Terus jalan sampai ke sana, muter. Nah, Bapak lihat tuh, dia turun ke tongkang, mengisi tongkang yang rata-rata tadi tongkang bermuatan 3.000 sampai 3.500 ton. Dan itu akan nanti terus mereka akan kapalkan ke sana, ke tengah laut, nanti menunggu kapal tanker untuk diekspor. Alhamdulillah prosesnya jalan, dan kita berharap segera ini jembatan ini sudah dijanjikan oleh Departemen Perhubungan akan segera diperbaiki, tetapi lebih bagus. Insya Allah waktunya sampai dengan awal 2027, tetapi meningkat, ya insya Allah akan menjadi lebih baik. Kali ini saya akan bicara soal kandidat calon direktur PT KITB yang kemarin Pak Ketua Pansel membuat surat perpanjangan masa pendaftaran karena dinilai oleh Pansel bahwa yang mendaftar sekarang periode 12-13 Februari sebanyak 8 orang dari daftar yang saya ada di tangan saya ini belum memenuhi syarat administrasi yang sesuai dengan harapan, sehingga Pansel membuat perpanjangan pendaftaran calon direktur KITB. Dengan saya lihat suratnya lebih detail syarat dan kriteria. Ini bagus. Nah, saya menghimbau bahwa saudaraku, adik-adik, generasi muda yang berprestasi, yang mau berbakti kepada negeri ini, tetapi ada cuan di sini, mendapatkan duit, gaji besar, pendapatan besar dengan membangun industri kita ini, segera mendaftar. Baca di websitenya. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya hormati, dari 8 peserta yang sudah mendaftar calon direktur yang ada ini, masyarakat memberitahu kepada saya, ada di antara calon itu diduga beliau pernah menjanjikan proyek pada tahun 2025 kepada salah satu kontraktor, kemudian dia minta komisi 200 juta. Komisi sudah diambil, namun proyek sampai dengan akhir tahun 2025 tidak kunjung didapat oleh kontraktor, sehingga kontraktornya ngamuk dan mengadukan ke pihak berwajib. Walau di ujung cerita katanya informasi ada perdamaian dan beliau mengembalikan uang komisi yang diminta itu. Nah, yang model-model ini mental-mental yang sudah rusak begini, usahakan mau jadi direktur PT KITB, mau jadi cleaning service saja, rakyat Kabupaten Siak, rakyat Riau, rakyat Indonesia tidak rela dengan orang-orang yang tipe begini. Maka Pansel harus benar-benar teliti dengan track record setiap calon, jangan sampai kecolongan. Kita butuh figur direksi KITB yang tangguh, yang berilmu, yang berwawasan, punya kredibilitas, yang punya negosiator dengan bahasa yang baik, bahasa Inggris yang fasih, dan punya moral yang tinggi. Mengapa, Pak? Karena sudah cukup kita mencatat sejarah buruk pengelolaan kawasan KITB ini 10 tahun terakhir. Yang terjadi, status PSN dicabut oleh negara, bangkrutnya PTSS, yang meninggalkan hutang ke Departemen Perhubungan tidak sedikit. Tetapi alhamdulillah, sepertinya tanah Melayu nih bertuah, Pak. Sekarang kita dapat informasi yang menggembirakan bahwa Departemen Perhubungan masih memberi kesempatan untuk Kabupaten Siak mengelola mengelola pelabuhan Industri Butan. Syaratnya jangan pakai lagi bendera PTSS, bikin bendera baru. Alhamdulillah, ya syukurullah. Saya dengan video ini saya minta pada stakeholder, Ibu Bupati, Sarkernya,
dan DPRD, pimpinan DPRD segera memproses ini, ambil ini secepatnya, dan benar-benar ke depan direksi PT yang mengelola yang baru ini betul-betul orang yang harus profesional, kredibilitas, baik itu komisarisnya maupun direktur utamanya. Kawal terus ini, jangan sampai kita kecolongan lagi seperti yang sudah-sudah. Kemudian apa yang hal buruk lainnya adalah jembatan pelabuhan KITB yang ambruk karena PTS tidak pernah merawatnya. Duit sewanya mereka ambil dari upah sandar segala macam, tetapi pelabuhan tidak mereka rawat, dan itu salah satu penyebab daripada ambruknya pelabuhan ini. Kemudian tumpang tindih pengelolaan kawasan KITB oleh PT KITB dan PT SPS membuat investor banyak yang menarik diri yang awalnya tertarik untuk berinvestasi, kemudian mereka pergi karena tidak ada kejelasan hukum. Nah, kita mau lihat ke depan ini rekrutmen PT SPS lagi. Tapi kita selesai, Pansel sedang menyelesaikan tahap awal ini, rekrutmen PT SPS. Saya mengajak semua elemen masyarakat, khususnya kita Kabupaten Siak yang menjadi tuan rumah, untuk betul-betul memantau, mengikuti, monitor, mengawal proses rekrutmen ini supaya kita mendapatkan direktur PT KITB yang betul-betul handal, yang bisa kita harapkan untuk mengembangkan kawasan ini betul-betul menjadi kawasan industri yang dapat dihandalkan, terutama pendapatan di sektor asli daerah PAD, dan banyaknya masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau, masyarakat Indonesia yang bisa bekerja di area ini karena berkembangnya kawasan ini. Setidaknya kita bermimpi tak usah jauh-jauh seperti kawasan industri Tanjung Putan Dumai. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya lewat video ini, kami masyarakat Kabupaten Siak mengundang para calon anak muda, orang-orang berpotensi, segeralah mendaftarkan diri, baca website perpanjangan surat perpanjangan pendaftaran yang terbaru yang dikeluarkan oleh Ketua Pansel tanggal 18 bulan 2 2026 barusan aja. Dan Pak, luar biasa, kawasan KITB kita sudah kita rancang sebelumnya Pak. Direktur KITB nanti tinggal mengotak-atik ini bersama dengan para stakeholder, dan kita memantau, memberi saran yang baik-baik kepada mereka. Tak mungkin Bapak kita biarkan. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.